Lah, ketika ada kemauan untuk berkembang di multimedia, Iya. alhamdulillah bisa sejauh ini. Iya. Nah, maka ini warning buat teman-teman, buat pemuda-pemuda NU. Jangan pernah merasa takut untuk gagal, mencoba sesuatu. Teruslah mencoba sampai bisa. Betul. Ya, ini yang pertama. Karena memang begini, kami sudah menyediakan sinergi dalam artian dengan IPNO atau EPPNU. Bahkan saya sangat mengapresiasi ini program IPNO. Ini sangat mengapresiasi yang dinahkodai oleh ketuanya sendiri, Lek Zainullah, itu ada program beras ya. IPNO, produk IPNO, dan itu langsung diambil dari pemerintah. Bukan pemerintah, dari petani. Oh, petani lokal ya? Ya, petani lokal. Ini kan menjadi jawaban dan bentuk kerja nyata. Setelah kita ya dibombardir dengan impor ya. Iya. Beras. Petani banyak menjerit, mau dikemanakan, mau dijual kemana. Dan alhamdulillah program ini di IPNO berjalan sekarang. Jadi di IPNO beli beras yang ada di petani, kemudian dikemas sebaik mungkin dan bisa disalurkan. Makanya untuk warga Nahdien, beras IPNO ini jangan diragukan karena ini asli petani. Ya. Berarti memang asli produk lokal, produk tetangga kita. Ya, makanya saya mengapresiasi anak muda seperti ini, saya mengapresiasi. Semoga juga anak muda yang lain juga bisa. Bahkan di Gepura itu sudah ada. Bahkan tingkat MWC ini membuat aplikasi. Oh, sudah ada aplikasi. Aplikasi jual beli itu nanti warga Nahdien bisa menawarkan produknya, kemudian ditaruh di aplikasi itu. Jadi itu sifatnya online. Aplikasi smartphone itu ya? Iya, sudah ada di Play Store. Oh ya. Sudah ada di Play Store. Ini buatan anak kader-kader. Iya, kader-kader. Ini luar biasa. Wah. Jadi kita sudah di TVNU Sumeneb sendiri sudah berkomitmen untuk bersinergi dengan pemuda-pemuda NU. Pembuatan film, oke. Pembuatan video klip, oke. Bahkan pembuatan aplikasi, oke. Dengan insya Allah TVNU juga akan kedepannya akan memikirkan soal aplikasi ini. Iya. Mau buat film anak IPNO, ya, monggo. Iya. Kami memberikan fasilitas. TVNU memberikan fasilitas. EPPNU mau buat puisi, monggo. Jadi semua sumber daya yang ada dari pemuda-pemuda yang bisa dikembangkan, talenta pemuda NU yang ada di Sumeneb khususnya. Saya pikir memang bagaimana kemudian IPNO era ini gitu ya. Kita sebagai generasi Z yang kemudian dihadapkan di era milenial ini, ya tentu satu kata kuncinya adalah transformasi. Pandemi, lockdown, faktor utama yang paling terasa adalah faktor ekonomi. Iya. Kita dipukul habis-habisan, maka anak muda NU, terutama IPNO di Sumeneb, harus berpikir apa jawaban atas kondisi ini. Maka melalui lembaga perekonomian, kewirausahaan dan koperasi PC IPNO Sumeneb, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kemarin kami baru saja mempublikasikan atau menjalankan salah satu badan usaha kita adalah beras kemas petani Madura. Mungkin itu sekaligus dipromosikan juga karena momentum zakat nanti begitu. Takutnya minta endorse ini. Enggak apa-apa. Ya, inilah manfaatnya sinergi ya. Yeah. Jadi ini bukan mau di-endorse, tetapi paling tidak saya ingin bercerita bahwa apa sih beras PC IPNO Sumeneb ini. Kan begitu. Apa jangan-jangan IPNO hari ini sudah mulai berdagang atau bertani semua? Terus siapa yang mengurus Magasta gitu ya? Iya, betul. Tidak. Kita bukan IPNO, bukan organisasi perdagangan, bukan. Tetapi kenapa tidak gitu loh. Kenapa tidak dalam artian, kenapa tidak kita juga fokus dalam dunia entrepreneur. Toh ini bukan suatu yang baru. Bahkan para muassis kita, Ki Wahab Hasbullah itu sudah mencontohkannya. Melalui apa? Melalui lembaga Nahdlatul Tujjar. Betul. Benar kan ya? Iya, betul. Nah, sebelum Nahdlatul Ulama ini muncul nama NU, ada 3 embrio. Salah satunya adalah Nahdlatul Tujjar. Bahwa ya harus ininya yang harus dikembangkan juga katanya. Bahkan ini kalau
kalau bahasa, mohon maaf, pesan-pesan dari Sukorejo, Kiai Masyayikh Sukorejo, kalau bagi santri yang mau pulang ada 3 pesan yang disampaikan. 1 soal pendidikan, 2 soal perekonomian, 3 soal ke-NU-an. Ini yang tidak boleh keluar katanya. Iya. Nah, berangkat dari itulah kemudian teman-teman melalui lembaga kami mengeluarkan program beras zakat ini, beras kemas ini. Kemarin juga saya sampaikan ketika teman-teman saya panggil yang punya passion di dunia entrepreneur, ayo kalau kamu memang punya fokus di dunia bisnis, mari kita belajar bareng-bareng. Nah, saya sampaikan bahwa bisnis beras ini bukan murni untuk kita berbisnis, bukan uang yang ada di orientasi kita, tetapi apa? 1, orientasi kita adalah ini masa pembelajaran dan masa pelatihan kita, bahwa nanti akan sampai di masanya di masyarakat kita mungkin akan membutuhkan ilmu ini. Kalaupun setiap orang sukses itu harus menerima porsi kegagalan yang banyak, mungkin dengan di IPNO ini kita bareng-bareng, kita gagalnya tidak terlalu terhempas. Maksud saya begitu. Kedua, sekaligus bahwa adanya beras IPNO itu bukan serta-merta murni pure bisnis, tetapi 1, kita mau ini adalah solusi alternatif bagi petani. Karena mohon maaf, ini lagi-lagi kembali ke soal yang tadi Mas Irul sekalian, karena narasinya ke sini sudah. Saya nanya orang tani, Mas Irul nanya orang tani, permasalahan yang terjadi hari ini terutama petani beras adalah mereka bingung mau dijual kemana. Loh, kenapa kok bingung? Tinggal aja jual. Loh, siapa yang mau beli hari ini? Loh, terus toko mau beli apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena hari ini permintaan pasar sedikit. Hal ini terjadi karena 1 faktor, beras-beras dari luar itu masuk semuanya. Masuk ke Sumeneb. Termasuk beras-beras bantuan PKH itu semuanya dari luar. Dari luar. Sehingga saya punya tekad ke teman-teman. Maka tekad kami adalah dengan beras kemas IPNO Petani Madura ini yang dikelola oleh PC IPNO Sumeneb ini adalah orang Sumeneb harus makan berasnya orang Sumeneb. Orang Madura harus makan beras Madura. Kita mau bantu petani, bukan mau cari duit di sini kata saya. Ini badan usaha yang digerakkan oleh anak muda yang harusnya mendapat porsi perhatian lebih, terutama dari pemerintah. Dan artinya apa? Mumpung ada anak muda yang tanpa harus menghabiskan anggaran pemerintah puluhan juta untuk pelatihan petani milenial, nih ada IPNO yang tanpa harus mengeluarkan biaya dari pemerintah hanya untuk dilantik, kita langsung jedor, langsung ada produk. Nah, sekarang apakah IPNO mau dibiarkan berjalan sendirian? Apakah ada yang mau bermitra? Atau mungkin kebiasaan buruk kita akan terus terjadi berulang-ulang? Anggaran pemerintahnya dihabiskan untuk laporan dan semacamnya. Artinya apa? Saya katakan kemarin benar ke salah satu kabid di salah satu dinas itu bahwa sudah saatnya masyarakat, pemerintah itu sudah tidak saling curiga. Sudah saatnya kita transparan dan sudah saatnya kita saling merangkul. Dan yang terakhir itu yang saya sampaikan ke teman-teman bahwa adanya beras IPNO ini adalah wujud dari sikap kita selama 1 tahun bahwa kami IPNO itu tidak mau bergantung kepada siapapun dan kami tidak mau bergantung dan tunduk kepada apapun kecuali 1, NU dan Kiai. Kita tidak mau bergantung ke politisi apa dan tidak. Nah, bergantung itu apa? Karena pada prinsipnya setiap manusia itu adalah budak dari kebaikan. Semakin orang baik kepada kita, maka dengan sendirinya kita akan menjadi budak bagi mereka. Ini nggak tahu saya kata siapa. Jadi kalau salah ya bisa dibuka ruang diskusi sebenarnya. Nah, dari sekian itu mungkin yang bisa saya simpulkan bahwa IPNO, IPPNU dan lebih umumnya anak muda NU harus bertransformasi, baik dari cara berpikir kita, baik dari cara bertindak kita, maupun dari cara menjaga komitmen diri kita. Itu yang harusnya hari ini kita lakukan. Jadi kolaborasi lah Mas Irul, saya pikir. Saya juga katakan sinergi
Sinergi melahirkan energi.